Mari kita berdoa. Kami kepadamu ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah menghadap hadirat Tuhan. Kami memuji namamu melalui puji-pujian kami. Kami mendengarkan firman-Mu melalui telinga kami dan akan masuk ke dalam hati kami. Dan ketika firman mendapat tempat, akan menjadi iman bagi kami. Kami berdoa supaya melalui pemberitaan firman-Mu, nyata pekerjaan Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, bekerja di dalam diri kami, sehingga firman Tuhan itu terbuka dengan jelas kepada kami. Hati yang keras sekalipun dapat dilembutkan oleh Tuhan. Hati yang tertutup dibukakan oleh Tuhan, sehingga setiap jemaat yang mendengar firman mendapatkan berkat daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat 8. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ganjil, kita semua baca genap. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benar dalam mulut saya dan kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini mengadakan dengan dirinya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Tema khotbah kita hari ini, ketaatan yang menyimpang. Saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah banyak sekali orang yang taat, banyak orang yang tidak taat. Tetapi ketaatan juga ada jenisnya. Ketaatan berdasarkan firman atau ketaatan berdasarkan adat istiadat. Jadi kalaupun kita beribadah, namun kalau ajaran nenek moyang kita yang kita taati, itu ketaatan yang tidak berkenan. Ketaatan yang tidak berkenan bagi Tuhan, kalau bukan ajaran Tuhan. Ya, jadi mirip sekali dia. Mirip antara ajaran Tuhan dengan ajaran adat istiadat. Karena ini kebiasaan yang turun-temurun disampaikan nenek moyang kita, kita merasa kadangkala itu adalah rohani. Kita menganggap bahwa itu adalah ajaran, padahal itu adat istiadat yang disampaikan oleh manusia. Kalau firman Tuhan berasal dari Allah, kalau adat istiadat berasal dari manusia. Jadi ketaatan yang berdasarkan ajaran manusia itu ajaran yang menyimpang. Ketaatan yang menyimpang.
Nah, pada zaman orang Yahudi ya, orang Yahudi itu beribadah dipimpin oleh ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat orang-orang Farisi, itu gurunya. Ya, pemimpin agama Yahudi itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sehingga mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesuai dengan apa yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Pertama adalah tentang makan. Makan itu sebelum makan, kalau kita sebelum makan cuci tangan pakai sabun, gitu ya. Kalau mereka sebelum makan basuh tangan. Kita akan melihat gambarnya ya. Ini adat istiadat orang Farisi dan ahli Taurat adalah membasuh tangan. Jadi sebelum masuk ke rumah atau sebelum makan harus dibasuh dulu. Enggak pun kotor, tetapi karena itu aturan harus dilakukan. Mereka sangat taat melakukannya. Mereka sangat giat mengerjakan adat istiadatnya, sehingga semua keturunan-keturunan mereka juga diajarkan hal yang sama. Kalau kita adat istiadat nenek moyang kita yang diajarkan apa itu? Ada nggak adat istiadat yang turun kepada kita? Apa yang turun temurun adat istiadat? Padahal di Alkitab nggak ada diajarkan. Ada? Oh, berarti kita nggak punya adat istiadat. Apa adat istiadat yang diajarkan nenek moyang kita secara turun temurun dan itu kita lakukan? Ya, kita lakukan, kita merasa bahwa itu sebagai tanda penghormatan kepada nenek moyang gitu. Apa? Ziarah, ya. Jadi adat istiadat orang Batak biasanya sebelum dia merantau harus permisi dulu ke kuburan. Ya, permisi ke kuburan kepada nenek moyangnya. Izin ya opung, aku mau merantau. Ya, atau dia mau berumah tangga, permisi dulu. Ya, ziarah dulu. Ini namanya adat istiadat, turun temurun. Lalu waktu itu diturunkan oleh opung kita kepada kita, kita turunkan lagi kepada anak kita. Jadi terus menerus. Maka walaupun itu tidak ada di dalam Alkitab, namun dikerjakan. Taat. Berkenan bagi Tuhan? Tidak. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang taat melakukan adat istiadat? Kamu memuliakan aku dengan bibirmu, tapi hatimu jauh. Jadi siapa di sini memuliakan Allah dengan bibir, tapi hatinya entah di mana-mana? Iya kan? Kalau kita jalan disertai Tuhan, ya bibir memuliakan Tuhan. Tapi hatinya entah kemana-mana, jalan-jalan. Ada yang di mall, ya, ada yang di ladang. Jagungku udah berbuah atau belum ini karena hujan? Tumbuh nggak ini, gitu ya? Jadi hatinya jalan-jalan, bibirnya memuji Tuhan. Tuhan nggak berkenan, Tuhan melihat. Jadi mereka ini taat, melakukannya giat, melakukan ini. Dan mereka merasa kita yang paling rohani. Karena kita sangat taat melakukan adat istiadat nenek moyang kita. Lalu datang murid Yesus. Murid Yesus makan nggak basuh tangan ya. Kita perhatikan, ini murid Yesus. Dia makan biasa aja, nggak basuh tangan. Paling-paling cuci tangan dan berdoa. Tapi nggak melakukan pembasuhan seperti adat istiadat orang Yahudi ya, seperti mereka ini. Ya. Waktu murid-murid Yesus makan tanpa pembasuhan tangan, mereka gelisah. Jadi kalau ada orang lain tidak mengikuti adat istiadat ini, ada yang gelisah. Coba kalau kita nggak mau ikut ziarah, kan gelisah dia. Kau nggak hormat ya sama opung-opung ya, nanti kau nggak diberkati. Ya kan gitu, nggak turun berkat sama kamu. Kan katanya hormati lo orang tuamu. Hormati orang tua waktu hidup.
bukan hormati bangkainya ya. Bangkainya nggak tahu lagi, mana bisa diberkati oleh jenazahnya? Bisa. Siapa yang bisa, pernahkah saudara diberkati oleh jenazah? Atau oleh tulang belulang? Enggak ya. Tapi yakin enggak kalau ziarah nanti sehat-sehat? Kalau kita ziarah, sehat kita dibuatnya. Kalau ziarah usaha kita diberkati. Itu namanya keyakinan. Siapa yang meyakini hal itu berarti keyakinan nenek moyang. Itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan? Enggak semua menjawab, berarti masih melekat hatinya. Itu di hadapan Tuhan, tapi kita kerjakan gitu ya. Udah tahu salah tapi dikerjakan. Kenapa? Kalau ziarah boleh enggak? Kan itu ya. Jadi enggak bisakah kita ziarah? Bisa, bersihkan kuburan, tapi bukan meminta berkat. Siapa yang minta berkat daripada orang mati itu yang dosa. Mengapa? Berkat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kalau kita percaya berkat datangnya dari orang mati, berarti kita menduakan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan yang kita dengar kemarin, jangan ada padamu Allah lain. Allah Tuhan kita itu Esa, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita percaya yang lain, berarti kita sudah penyembah berhala. Karena Allah itu Esa, berarti Tuhan kita hanya satu. Berkat Tuhan juga dari Tuhan yang Esa, kesehatan juga dari Tuhan yang Esa. Semua yang kita perlukan dari Tuhan yang Esa, bukan dari roh orang mati. Ya, setuju? Setuju nggak setuju? Harus setuju. Ya. Walaupun nggak setuju kalau itu firman Tuhan. Kalau kita tentang firman Tuhan itu pasti mendatangkan keburukan. Kalau terima firman Tuhan mendatangkan kebaikan. Ya, siapa menerima firman dan mentaatinya, kebaikan bagi dia. Siapa yang melawan firman, keburukan bagi hidupnya. Jadi murid-murid karena sudah diajari oleh Tuhan Yesus, dia tahu, maka dia tidak ikuti adat istiadat ini. Tapi pasti mereka ini merasa ini kurang rohani, kami yang rohani, gitu ya. Kan banyak orang merasa kita nggak rohani kali, mereka yang lebih rohani karena terlalu banyak aturan yang mereka taati. Orang Farisi akhirnya bertanya langsung kepada Yesus. Dia katakan apa? Mengapa muridmu makan dengan tidak membasuh tangan? Kenapa? Kan nenek moyang kita ajarkan kalau kita sebelum makan harus basuh tangan. Muridmu kok tidak melakukan itu? Ya, jawab Yesus apa? Apa jawaban Yesus dari ayat 6? Kita baca ya. Ini jawab Yesus ayat 6. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Berarti kalaupun kita beribadah, kalau ajaran yang kita ajarkan itu adalah perintah manusia atau perintah nenek moyang kita, percuma. Itu kata Tuhan ya, bukan kata saya. Firman Tuhan mengatakan percuma kamu beribadah kalau ajaran yang kamu ajarkan atau ajaran yang kamu terima adalah perintah manusia, bukan perintah Allah. Jadi setaat apapun kita, kalau itu bukan berasal dari Tuhan, ibadah kita adalah ibadah yang percuma. Setaat apapun kita, ketaatan kita itu adalah ketaatan yang sia-sia. Percuma kamu beribadah kepadaku. Ini tadi kan seolah-olah kepada Tuhan ya. Tetapi
Ajarannya adalah ajaran manusia. Percuma kamu beribadah kepadaku tetapi ajaranmu ajaran manusia. Datangnya ke gereja, kumpulnya di gereja, pujiannya memuji Tuhan, tapi ajarannya ajaran nenek moyang. Itu percuma. Jadi kalaupun kita datang giat beribadah, kalau ajaran-ajaran yang kita terima atau kita terapkan di dalam kehidupan kita adalah aturan-aturan manusia, itu nggak berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, itu percuma. Setaat apapun kamu, kalau bukan perintah Allah, itu sia-sia. Karena nggak berkenan bagi Tuhan. Jadi kalau begitu beribadah itu harus jelas, perintah Allahkah yang saya taati atau perintah nenek moyang. Kalau perintah Allah, ketika kita taat, Tuhan senang. Kalau perintah Allah yang diajarkan kita terima dan kita lakukan, Tuhan senang. Tapi kalau kita taat, namun perintah manusia, itu sia-sia di hadapan Tuhan. Percuma ya, itu yang dikatakan Tuhan. Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Di antara kita kan gak ada yang munafik di sini ya. Gak ada ya. Semuanya orang tulus dan orang kudus. Tidak ada orang munafik. Tahu munafik? Apa itu munafik? Munafik itu ya, munafik itu artinya seolah-olah dia rohani, padahal yang dia kerjakan adalah yang menyenangkan hati manusia. Itu munafik. Seolah-olah puji Tuhan, tetapi ajaran yang mereka lakukan dalam hidupnya ajaran nenek moyang. Ini munafik. Tidak sama ya, tidak sama pujiannya, tidak sama hatinya dengan apa yang dia lakukan. Kalau orang yang tidak munafik, berarti ajaran dari Allah itu yang dia lakukan. Ini enggak munafik. Tapi ajaran dari manusia yang dia taati, tapi dia katakan beribadah kepada Allah, memuji Allah, berarti orang munafik. Pura-pura. Jadi pura-pura ke gereja, pura-pura beribadah, pura-pura muji Tuhan, tapi dalam hatinya iblis. Yang dia bela adalah iblis, yang dia bela adalah adat istiadat. Tapi pujiannya dari mulutnya ini Tuhan. Memuji Tuhan, tapi hati jauh dari Tuhan, itu munafik. Jadi kita bertobat dari munafik ya. Harus sama hati dengan mulut. Kalau hatiku memuji Tuhan, mulutku memuji Tuhan. Kalau mulutku memuliakan Tuhan, hatiku juga memuliakan Tuhan. Kalau mulutku memuji Tuhan, hatiku juga mentaati Tuhan. Bukan mulutku memuji Tuhan, hatiku mentaati nenek moyang. Ya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Bukan yang masuk ke dalam seseorang yang menajiskannya, tapi apa yang keluar dari hati, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Nah, waktu murid-murid ini makan, makanan itu masuk ke mana? Ke hati atau ke perut? Iya, harus tahu membedakan ya. Makanan yang masuk, dia tempatnya perut, bukan hati. Jadi beda perut, beda hati ya. Perut tempat segala jenis makanan yang kita makan, sehingga waktu kita makan, dia usus kita itu mengolah. Sesudah diolah oleh usus, baru dibuang di jamban. Berarti dia numpang lewat aja ya. Makanan semua yang masuk ke perut kita hanya numpang lewat, lalu sampahnya dibuang di jamban, gizinya disalurkan di seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa bertambah besar. Kita bisa menjadi bertumbuh dewasa karena makanan yang kita makan. Tetapi dia hanya lewat lalu buang di jamban. Kalau dosa yang membuat orang najis, bukan yang masuk, tapi yang keluar.
Yang keluar dari seseorang itu berasal dari perut atau dari hati? Iya, itu bedanya ya. Dari hati seseorang muncul segala pikiran jahat. Jadi yang jahat itu dari hati, bukan dari perut. Jadi makan apapun kita nggak menajiskan kita, basuh atau tidak basuh tangan, makan segala macam jenis makanan nggak membuat kita berdosa, karena itu hanya dibuang lagi, lewat buang. Yang membuat kita berdosa apa? Yang keluar dari dalam hati kita, itu segala pikiran-pikiran jahat. Antaranya ini, burung merak. Burung merak ini dari hati. Itu adalah kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, gijang roha. Ya, bahasa Inggrisnya gijang roha ya. Ini burung merak. Burung merak ada nggak pada kita? Sedikit lebih dari orang sudah langsung menyombongkan diri. Ya, itu burung merak. Dari mana muncul? Dari dalam. Bukan dari makanan. Jadi makan apapun kita nggak membuat kita sombong, tetapi dari dalam hati muncul kesombongan. Ini kambing. Kambing ini biasanya susah sekali diatur. Ditarik, dia nggak mau. Disuruh maju, dia berhenti. Itu kambing. Berarti kambing ini adalah orang yang susah diatur. Susah diatur. Ditanya dia nggak tahu. Dia jari, dia nggak mau. Jadi bahasa karonya itu nado, bukan mahado ya, nado. Kambing itu nado. Nado itu artinya melawan. Suka melawan dia. Ini kan melawan ini, ya kan? Nggak tunduk dia. Kambing itu suka melawan, keras kepala. Jadi siapa di antara kita yang melawan firman berarti mirip kambing. Ya. Siapa yang tidak tunduk kepada firman Tuhan, dia mirip kambing. Jadi nanti pulang-pulang ingat, firman Tuhan yang saya dengar tadi apa? Lalu ketika saya lawan, wih kambing rupanya ya. Saya kok mirip kambing gitu. Jadi nanti kalau saudara nggak lakukan, coba tirukan suara kambing. Mbek. Di rumah kambing gitu ya. Kambing masuk ke rumah. Kalau kita tidak mentaati firman Tuhan berarti sama dengan melawan. Kalau melawan berarti sama dengan kambing. Siapa yang suka mirip kambing? Nggak ada ya. Pasti nggak ada yang suka. Berarti semua akan taat. Kalau kita nggak suka kambing, nggak suka melawan, berarti ada ketaatan. Yang ketiga, babi. Kalau ini semua suka makannya ya. Semua suka makan babi ya. Tapi itu sifatnya. Sifat babi itu kalaupun sudah dimandikan bersih pakai sabun wangi, dia akan lari ke lumpur. Itu tabiat babi. Gak suka dia bersih. Babi itu sukanya yang jorok. Makanya kalau di kampung-kampung itu ada babi lepas, dia makanan kotoran. Makanannya kotoran. Kotoran manusia. Tapi sekarang jarang sekali lepas ya. Semuanya sudah dikandangkan. Walaupun makanannya kotoran manusia, tapi manusia mau juga makan daging babi. Karena enak rasanya gitu ya. Nah sekarang yang mau kita jelaskan bukan masalah makan babinya, tapi sifat babinya itu jorok. Makan jorok, tubuhnya juga suka ke lumpur. Udah dimandikan pun larinya ke lumpur. Nah ini sama dengan orang. Sudah pun dengar firman, suka kali dia cakap kotor. Tapi di sini nggak ada. Ya ngelihat wajahnya nggak ada ini suka cakap kotor. Pasti semua keluar dari mulutnya puji Tuhan ya. Semuanya memuliakan Tuhan. Jarang ada cakap kotor ya. Jarang sekali. Jarang sekali, artinya lebih banyak yang nggak dikeluarkan. Walaupun itu keluar, tapi nggak tiap hari mungkin. Cakap kotornya ya. Sekali-sekali aja. Sekali sehari gitu. Atau 3 kali sehari kayak makan obat. Itu babi. Tapi kalau dibilang saudara mirip babi,
senang nggak? Nggak ya. Jadi siapa yang suka cakap kotor berarti mirip babi. Ingat wajah babi ya. Ini kayak gini. Gini aku ya. Moncongku kayak babi kalau aku cakap kotor. Sudah ibadah, sudah dengar firman Tuhan, tapi selalu senang kekubangan dosa. Makanya datang ibadah, bawa dosa, pulang ibadah, bawa lagi gitu ya. Tadi dijunjungnya dosanya banyak-banyak, biar nanti aku lepas. Sampai di sini letakkannya sebentar. Katanya ya. Tapi pulang dari ibadah, bawanya lagi. Mana dosaku tadi? Bawa lagi gitu ya. Sehingga tetap berat. Maka orang datang dan pulang sama. Kenapa? Enggak diletakkan dosanya. Bawa ke gereja, bawa lagi, pulang. Maka tetap berat. Padahal Tuhan Yesus katakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tapi dia nggak pulang dengan lega karena terus pikul-pikul dosanya. Dia terus bawa dosanya ya. Inilah babi. Coba tanya sebelahnya, kamu mirip mana? Ya, 3 dulu ya. Nggak usah dulu banyak kali. 3 dulu. Burung merak sombong, ini keras kepala melawan ya, nggak mau taat pada firman. Ini suka sekali cakap kotor atau kekubangan dosa. Coba tanya sebelahnya, sebelah bangkunya, kamu mirip mana dari yang 3 itu? Gitu. Segan ya, nanyanya ya, segan bertanya gitu. Atau kalau segan bertanya, tanya diri aja lah, aku mirip yang mana gitu. Yang mana yang 3 ini mirip sama aku, yang masih ada padaku. Nah, keempat adalah kura-kura. Kura-kura ini dia kakinya pendek. Jadi waktu suruh cepat jalan, dia masukkan. Bukan makin cepat dia, tapi dia masukkan ke dalam kakinya. Ini gambaran orang malas. Dibangunkan pagi hari, ayo gereja, tariknya lagi selimutnya. Bangun, tariknya lagi. Ini malas. Makanya orang malas itu mirip kayak kura-kura, lambat sekali. Jadi sering terlambat, ya, lambat bangun, lambat makan, lambat mandi, lambat semuanya. Sekolah pun terlambat, kerja pun terlambat, tapi jualan nggak pernah terlambat. Nah, ini dia. Kalau dagang nggak pernah terlambat, tapi kalau hal-hal rohani dia paling terlambat. Kalau hal-hal jasmani dia paling duluan. Ini gambaran kura-kura. Ya, ini kurasa paling banyak miripnya ya. Paling banyak mirip di sini. Kalau hal-hal dunia dia cepat, hal-hal rohani dia malas. Ini harimau. Harimau itu kalau di hutan belantara dia gengnya, dia premannya. Suaranya paling keras. Jadi kalau di rumah tangga suaranya paling keras. Amarahnya kalau sudah datang dia pasti ketahuan. Kalau dia belum pulang tadi adem-adem aja. Begitu dia datang, udah pulang rupanya. Pantas suaranya ribut gitu ya. Ini pemarah. Harimau ini gambaran orang yang pemarah, judes, cerewet. Kalau laki-laki pemarah, kalau perempuan cerewet. Sama ya, harimau. Jadi harimaunya bisa jantan, bisa betina. Apakah rumah tangga kita itu harimaunya betina atau jantan ya? Kita yang tahu. Siapa di antara kita yang paling kuat suaranya, yang marah-marah, itulah harimaunya. Jadi kalau ada harimau, semua hewan di hutan itu nggak nyaman. Iya kan? Katanya kan ketakutan semua hewan yang ada. Jadi begitu datang harimau ke rumah, awas datang dia gitu ya. Kalau bapaknya harimaunya, datang bapak katanya, lari dia. Kalau mamanya harimaunya, datang mama, sembunyi katanya. Nah ini bahaya. Kalau kedatangan kita nggak nyaman anggota keluarga, ini bahaya. Perlu bertobat harimaunya ya. Jangan terus pulang-pulang harimau ya. Ya. Ini ular. Kalau ular ini lembut, tetapi dia berbelit-belit.
Tubuhnya itu lembut sekali, tapi nggak pernah jalannya lurus. Perhatikan nanti kalau ketemu ular, pasti gini-gini dia. Ya. Lari pun dia gini-gini dia lari. Mana ada gini dia lari. Iya kan? Ular nggak pernah lari lurus. Ular lari lurus, nggak ada. Ya. Nggak bisa. Karena memang ular itu berbelit-belit dia. Nah, maka orang menggambarkan ular ini adalah tukang bohong. Nggak pernah jujur. Suka kali bersilat kata. Itu ular itu. Ular berbisa, mematikan orang. Nggak pernah suka jujur. Padahal jujur itu untung loh. Saya kalau ada orang jualan jujur, besok saya ke situ lagi. Timbangannya pas, besok ke situ lagi saya. Saya jadi langganannya. Walaupun lebih mahal sedikit. Saya suka orang jujur. Tapi kalau nipu dia lebih murah pun besok saya tinggalkan. Pasti semua orang suka begitu. Nah, di hadapan Tuhan pun, Tuhan melihat kita. Kita ular atau ulat? ulat juga gini-gini ya. Ular gini, ulat gini juga dia, sama mirip. Nah, ular ini adalah tukang tipu-tipu. Jadi saya pernah jualan, dan di tempat jualan itu banyak sekali tukang tipu. Saya saksikan, dia bilang apa? Ini asli loh. Ini yang asli, nanti kamu kena tipu. Dapat nanti yang nggak asli gitu. Rupanya yang dijual itu yang nggak asli. Percaya yang membeli ya, percaya. Rupanya begitu dibelinya harganya mahal pula. Kan tipu-tipu itu. Udah nggak asli, harganya mahal, luntur lagi. Saya pernah tukang jualan. Jualan di pusat pasar dulu. Seperti itu saya saksikan. Wah, luar biasa tipu-tipu rupanya. Dan itu hal biasa bagi orang pedagang. Padahal di hadapan Tuhan itu adalah kejahatan. Itu menyakitkan hati si pembeli. Pasti kecewa dia ya. Nanti kau kena tipu, ini asli ku bilang. Nanti kau dapat yang gak asli. Rupanya dia percaya, dia beli, lalu sampai di rumah luntur. Kecewa. Bukankah kita pun kalau palsu di hadapan Tuhan, kecewa Tuhan? Saudara, asli atau palsu ini? Asli loh. Asli apanya? Asli orang berdosanya. Asli orang berdosa loh. Bukan asli yang sudah ditebus. Nah, ini adalah tipu-tipu, bohong, dan licik. Kalau ini serigala. Serigala ini suka mencuri. Kalau ada jagung orang, dia ambil, dia makan. Nah, saya dulu, sifat saya sebelum bertobat, serigala. Saya dulu pernah jadi serigala. Saya nanam jagung, tetangga saya nanam jagung, sama-sama berbuah. Supaya jagung saya nggak berkurang, saya curi jagungnya. Ya, itu dulu saya. Saya ambil jagung sebelah, supaya jagung saya nggak kurang. Itulah yang saya bakar, itulah yang saya rebus, saya masak. Jagungnya saya habiskan, jagung saya nggak berkurang. Itulah serigala saya. Jadi banyak manusia seperti itu, ada miliknya, tapi dia suka milik orang lain. Itu pencuri namanya. Suka mengambil milik orang lain, padahal miliknya sendiri pun ada. Tapi saya sudah bertobat ya, jangan nanti jangan nanti kira sampai sekarang serigala ya. Dulu itu waktu saya masih SMP. SMP saya belum bertobat, walaupun saya sudah ngajar sekolah minggu. Saya sudah guru tapi saya serigala. Serigala menerkam ya kan. Maka waktu saya ngajar, pulang ngajar saya curi. Yang saya curi itu adalah jagungnya Sintua. Saya guru sekolah minggu, tapi saya mencuri jagungnya Sintua. Jadi sama-sama kami di gereja, sama-sama munafik. Ya, saya guru sekolah minggu, dia Sintua, soalnya sama-sama hidup di dalam dosa. Itu fakta loh. Jadi saya bukakan ini karena saya sudah lepas. Itulah yang saya kerjakan dulu. Maka sekarang sesudah saya sadari itu, betapa jahatnya dulu saya. Orang bilang baik.
Dari luar orang kira saya baik-baik, tapi dari dalam rupanya dosa itu. Kan di luar baik kan, gereja, ngajar, kan baik itu. Orang bilang, ih rohani kali anakmu gitu. Tapi dalam hati saya menjawab, rohaku do. Rohaku doi gitu ya. Dan rohani ya. Bukan rohani tapi rohaku, suka-sukaku. Kan suka-sukaku tadi melakukan apa saja. Mencuri dan berbohong. Ini pun dulu ada. Kalau udah mencuri kan pasti ini pasangannya ya. Bohongnya pasti ada. Siapa ngambil jagungku kok hilangan? Nggak tahu. Kan bohong. Padahal aku tadi yang curi. Jagungku habislah sebelah sini. Nampak siapa yang mencuri? Nggak tahu. Kan nggak mungkin saya. Saya pencurinya, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi dosa yang satu kalau nggak diselesaikan, tambah dosa yang lain. Dari dosa mencuri, tambah dosa bohong. Kalau nggak dibereskan, tambah lagi dosa-dosa yang lainnya. Jadi dosa ini saudara, berasal dari dalam hati. Ini hati. Ini wajah, ini hati, ini dari sini keluar. Makanya sekarang, walaupun di luar kita dengar firman Tuhan, di luar kita tahu kebenaran, kenapa muncul dosa? Karena di dalam dosa itu. Dari dalam keluar dosa, dari dalam keluar kejahatan. Sehingga kalau demikian yang perlu dibereskan, tangannya kah dibasuh atau hatinya? Kalau kita selama ini yang kita basuh apa? Wajah kita kan? Bukan tangan kita, karena kita bukan tradisi Yahudi. Yang kita basuh wajah kita. Wajah dibedain, ya, di make upin, baju dipakai yang baru, tetapi hati tetap yang lama. Yang dilihat Tuhan, baju kita atau wajah kita? Yang Tuhan lihat, baju kita atau wajah kita? Enggak semua menjawab. Apakah yang dilihat Tuhan dari manusia, bajunya yang cantik atau wajahnya yang cantik? Oh iya, saya pikir ngantuk gitu. Jadi saya sengaja bertanya salah. Hati yang dilihat, bukan baju, bukan wajah, tapi dari dalam. Sudahkah hati diperbaharui atau dari dulu tetap sama? Maka keluar lagu lama. Aku masih seperti yang dulu, katanya. Yang mana seperti dulu? Dosanya gak berubah-berubah. Kalau dulu dia tukang tipu, hari ini tetap tipu-tipu. Dulu pembohong, tetap pembohong. Ya, dulu pencuri, tetap pencuri. Ini namanya aku masih seperti yang dulu. Dulu dendam, sekarang akar pahit. Iya, ini namanya masih tetap seperti dulu. Tapi wajahnya ke gereja. Itu namanya munaik. Ya, munaik. Ya, orang munafik itu dia simpan di dalam dosa, tetapi di luar seolah-olah rohani. Tapi Tuhan mau terbuka. Tuhan mau dari hati kita terbuka. Dari hati kita terjadi perubahan. Perubahan dari dalam, bukan dari luar ya. Ini enggak pun dia cuci tangan enggak apa-apa. Makan pun dia ya kan, masuk ke perutnya nanti dibuangnya lagi. Tapi kalau ini di dalam, inilah yang akan membawa kita ke maut. Makanan gak pernah membawa seseorang ke maut. Ya, makanan tidak menajiskan kita. Apapun yang masuk ke dalam tidak menajiskan seseorang. Itulah firman Tuhan di dalam Markus pasal 7. Nanti kalau saudara baca selanjutnya dijelaskan itu. Karena di situ diuraikan ada orang pantangkan darah, pantangkan ini, pantangkan macam-macam makanan, tapi dosa nggak pantang-pantang. Di hadapan Tuhan dosa itu yang pantang, bukan makanan. Jadi makanan itu semua halal, itu kata firman Tuhan. Tuhan Yesus yang mengatakan, semua makanan yang masuk itu halal, nggak membuat kita berdosa. Tapi dosa yang dari dalam itu yang membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Jahat di hadapan Tuhan, najis di hadapan Tuhan. Maka dosa itu, itulah yang perlu dibereskan. Hati kita yang perlu diperbaharui, bukan luarnya.
Jadi luarnya ini sederhana pun nggak apa-apa. Makanya kan kita nggak disuruh kalau gereja harus pakai kebaya ya, seragam, kan nggak ada. Bebas, kenapa? Bukan itu yang dipandang Tuhan. Yang dilihat itu hatimu itu diperbaharui tidak? Hatimu sudahkah dibersihkan dari dosa atau belum? Jadi hati manusia hanya bisa dibersihkan melalui darah Kristus, bukan melalui air pembasuhan. Ngerti bedanya ya? Air pembasuhan tangan tidak bisa membersihkan hati, tetapi darah Kristus itulah yang membersihkan hati manusia. Itu yang kita perlukan, dan itu yang berkenan bagi Tuhan. Maka taat pun kita kalau hanya hal-hal lahiriah saja, tapi dari dalam tidak ada pembaharuan, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita menjadi baru. Hidupku bukannya aku lagi. Tahu lagunya ya? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi yang memperbaharui hati adalah kehadiran Yesus. Ketika dia hadir, maka hidup kita bukan kita lagi yang dulu, tetapi hidupku yang sekarang, yang kuhidupi di dalam Yesus, yang kuhidupi sudah diampuni, disucikan, berkenan bagi Tuhan. Kalau begitu saudara beribadah selama ini, apakah berkenan ibadahnya bagi Tuhan atau adat istiadat manusia yang saudara kerjakan? Jawab sendiri ya. Jawab sendiri dalam hati. Saya beribadah selama ini apakah mendengar firman untuk saya taati, atau justru saya beribadah tapi yang saya lakukan tetap adat istiadat dari nenek moyang, enggak berubah-berubah. Yang Tuhan mau adalah perubahan dari dalam hati. Perubahan ajaib jadilah sejak Yesus aku terima. Kan gitu ya. Sejak aku terima Yesuslah perubahan terjadi. Jadi orang yang belum menerima Yesus harus menerima supaya hati yang gelap ini diubahkan menjadi terang. Hati yang dipenuhi oleh dosa ini diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang dipenuhi oleh kasih dari Allah. Bukan lagi hati yang sombong, hati yang keras kepala melawan, hati yang suka kotor-kotor, hati yang malas, pemarah, penipu, pencuri, dan sebagainya. Ya, kaum Adam, masih adakah ini dalam hati saudara? Kaum Adam, ada? Enggak ada yang enggak ada gitu ya. Adakah ini semua di dalam? Iya, semua ya. Hampir semua ada di dalam. Jadi yang mengeluarkan ini kita nggak mampu. Hanya ketika kita terima Kristuslah yang mampu mengeluarkan semua dosa kita. Kaum Hawa, yang mana yang masih ada? Yang belum dikeluarkan? Sudah percaya, sudah terima Yesus tapi masih menyimpan. Sikit-sikit semua ada. Oh, berarti ini kakinya ada. Ini ya gitu ya. Tidak semua ya. Iya. Tapi kalaupun sikit-sikit itu dosa enggak? Kalau dosa di dalam, rajanya siapa? Ya, jadi harus ganti raja. Kalau ganti raja, barulah hidupku bukannya aku lagi. Tapi kalau belum ganti raja, tetap raja lama di dalam. Ya, raja lama, maka hidup kita tetap seperti dulu. Karena raja lama itu menambahi dosa. Kalau raja baru menyelesaikan dosa. Siapa yang menyelesaikan dosa kalau bukan Tuhan Yesus? Tidak ada. Jadi semua kita yang hadir ini membutuhkan kehadiran Yesus supaya dosa kita diselesaikan olehnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mendengar bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat yang taat beribadah,
tetapi tidak berkenan bagi Tuhan, karena yang mereka ajarkan, yang mereka taati adalah adat istiadat nenek moyang mereka, bukan ajaran dari Tuhan. Mungkin kami pun selama ini ada penimpangan-penimpangan, biarlah melalui firman-Mu kami diluruskan kembali, supaya ibadah kami, ibadah yang berkenan bagi Tuhan, karena kami mendengar firman, dan firman-Mu lah yang kami taati di dalam kehidupan kami. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar, supaya perkataan-Mu itu diterima dengan lemah lembut dari dalam hati kami, sehingga firman itu bekerja mengubahkan kehidupan kami yang lama menjadi hidup yang baru oleh kehadiran Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami tidak memelihara itu di dalam diri kami, tetapi dengan secepatnya kami mengaku di hadapan Tuhan dan bangkit kembali supaya berkenan bagi Tuhan. Dalam semua jalan kami, dalam semua tingkah laku kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.